melihat bagaimana dinamika perpolitikan di Indonesia, Abah, dengan tadi apa yang Abah sampaikan, kita sebagai seorang santri, sebagai orang kalangan pesantren, tentu ada maslahat dan ada madorot yang nanti akan kita hadapi atau sebagai konsekuensi kita setelah masuk di dunia kalangan politik praktis itu, Abah. Lantas yang ingin saya tanyakan adalah, apa sih, Bah, kira-kira maslahat dan madorot ketika seorang pesantren, orang alumni pesantren, atau kita orang-orang pesantren memasuki dunia politik praktis, Abah? Iya. Jadi perlu kita pahami dulu bahwa politik itu ada politik kebangsaan, ada politik kekuasaan. Nah, kalau politik kebangsaan ini itu sudah dilakukan oleh semua tokoh masyarakat, termasuk kalangan Nahdliyin, termasuk kalangan alumni pesantren. Tokoh-tokoh yang alumni pesantren itu sudah melakukannya. Terbukti dengan bahwa beliau-beliau itu selalu mengedepankan kemaslahatan untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat di sekitarnya. Mengayomi masyarakat berarti adalah memberikan manfaat dan maslahat. Nah, ini kalangan pesantren. Artinya politik kebangsaan sudah diaplikasikan, diterapkan, dan sudah menjadi kegiatan keseharian. Ya, ngatur masyarakat supaya tertib, supaya tidak ada konflik di tengah masyarakat, supaya mengikuti aturan yang ada di tengah masyarakat. Nah, itu adalah termasuk bagian dari politik kebangsaan. Nah, sekarang politik kekuasaan. Tadi kalau politik praktis itu adalah politik kekuasaan. Nanti ada partai politik. Banyak partai politik, diantaranya ada Hanura misalkan, atau ada partai yang lainnya. Itu banyak. Nah, ini namanya politik praktis. Nah, kalau itu politik kekuasaan. Nah, sekarang begini. Jadi, ya saya kalau pertanyaan ini jadi ingat ini ya. Jadi, kalau politik praktis itu gampangnya jonglok-jonglokan. Jonglok-jonglokan ya. Jadi, kalau memang dia punya kesempatan, kemudian punya potensi, why not? Kenapa tidak? Nggak apa-apa, sah-sah saja. Dia mesantren sekian tahun, pulang ke masyarakat, kemudian punya potensi, punya jalan muyasar, gampang ternyata mancing politik praktis. Ya nggak apa-apa, sah. Jangan kemudian, itu ngaji mesantren 15 tahun, balik-balik nih partai politik. Ya orang apa-apa, sah, boleh. Apa-apa kalau memang dia punya potensi dan jalannya terbuka mudah. Sing bloli iku lamun nemen-nemen dalane beli ketemu-temu maksa-maksa. Nah, ini jangan. Jadi nggak apa-apa, sah saja politik praktis. Nanti kan ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat. Nah, ini boleh. Nah, tapi kita dalam politik praktis itu ingat, ini tidak seluruh santri harus politik praktis, tidak. Maksudnya boleh. Boleh, silakan. Mau aktif di partai politik boleh. Tapi nanti kalau kita kaitkan dengan yang pertama itu, profesi itu kan terserah apa saja, yang muyasar, yang mudah. Tapi nanti karakter bersahaja, itu yang tidak boleh dilupakan. Itu tidak boleh luntur. Kemudian juga aktivitas pendidikan walau sedikit apapun itu jangan ditinggal. Artinya jangan ditinggal total. Walaupun dia sebagai seorang politisi misalnya. Nah, saya ingin memberikan satu pesan yang luar biasa buat kalangan alumni pesantren yang memang berminat dan berpotensi untuk aktif di politik praktis. Itu ada statement dari Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Itu beliau mengatakan asy-syari'atu ma'niyatun bi ada'il fardhi was-siyasatu ma'niyatun bi i'maril ardi. Ini luar biasa. Kata beliau, syariat itu fokus untuk pengamalan agama. Kalau politik praktis itu fokus untuk memakmurkan dunia. Ini dua-duanya baik. Mengamal agama dan memakmurkan dunia baik. Nah, ini makanya saya selalu mengatakan tidak tabu alumni pesantren kemudian pulang dia aktif di politik praktis. Tidak. Silakan. Kalau memang dia berpotensi, dia mampu, dia ada jalan, aktif. Sebagaimana dia boleh untuk menjadi pedagang, boleh menjadi petani, boleh menjadi nelayan, boleh menjadi birokrat, boleh menjadi tokoh masyarakat, boleh menjadi lawyer, pengacara, menjadi dokter, menjadi apapun boleh santri, termasuk menjadi politisi. Nah, akan tetapi dia harus menimbang bahwa dalam politik praktis itu nanti
tentu sebagaimana profesi yang lain, dia punya atmosfer sendiri, punya ritme dan atmosfer sendiri. Nah, makanya kalau di politik ya dia harus betul-betul totalitas. Misalkan di politik praktis. Toh kalaupun tidak di politik praktis, sebenarnya para tokoh masyarakat, alumni pesantren sudah berpolitik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Dan politik kekuasaan juga banyak. Para kiai, para ajengan yang berpolitik kekuasaan banyak. Termasuk tokoh-tokoh NU yang tampil, bahkan Nahdlatul Ulama sendiri kan pernah menjadi politik praktis. Yang kemudian khitoh kembali kepada tujuan didirikannya NU, yaitu meninggalkan politik praktis secara keorganisasian. Tapi secara individu dan personal, Nahdien bebas untuk berpolitik praktis dan di partai manapun boleh. Dan ini saya kira yang harus kita tekankan untuk kalangan alumni pesantren, bahwa aktivitas apapun boleh termasuk terjun di dunia politik praktis. Tentu ada manfaat dan ada madharat. Nah, tinggal kita nanti menyaring, kita mengambil mana yang manfaat. Makanya ada statement lagi yang bagus saya kira dari Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Beliau mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah bukan orang yang mampu membedakan antara maslahat dengan madharat. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu membedakan mana yang lebih maslahat di antara sekian maslahat. Mana yang lebih madharat di antara sekian madharat. Itu adalah orang yang cerdas. Nah, ini saya kira santri harus bisa, alumni pesantren harus bisa menimbang dirinya, kemudian memposisikan di mana dia akan berkiprah. Nah, itu saya kira boleh-boleh saja dan sah-sah saja, tidak apa-apa. Baik Abah, sebagai closing statement dari awal, mulai dari kiprah santri selain di dunia pendidikan, kemudian responsif santri di dinamika politik, kemudian memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah masyarakat. Kira-kira statement closing statement yang menjadi bekal bagi kita di kalangan masyarakat sebagai alumni pesantren, sebagai orang-orang pesantren, kalangan sarungan, mohon arahan Ibu Abah. Iya. Jadi apa yang tadi saya sampaikan ini tentu sangat terkait dengan kalangan alumni pesantren, dengan alumni pesantren, bukan hanya alumni pondok pesantren Putra Putri As-Salafi Babakan Ciwaringin, tapi alumni pesantren secara keseluruhan. Jadi intinya begini, apapun profesi yang nanti akan dilakukan, kiprah yang akan dikerjakan oleh alumni pesantren, yang mudah, yang terbuka jalannya, silakan itu difokuskan. Jangan sampai kita terganggu dengan gunjingan orang lain, dengan komentar orang lain apa. Santri sama, punya hak dan boleh untuk aktivitas dimanapun. Tapi yang menjadi pembeda tadi, yang pertama karakter kesantrian bersahaja. Ini tidak boleh luntur. Yang kedua, tidak boleh meninggalkan pendidikan agama secara total. Ini secara total ya. Nanti artinya apa? Dengan kesibukannya yang padat, dia bisa menjadwal sendiri kapan dia nguruk ngaji, dan dalam konteks apa dia nguruk ngaji, dengan media apa dia nguruk ngaji. Silakan, yang muyasar apa, yang gampang apa. Dia bisa setiap hari jam ba'da maghrib atau ba'da isya, boleh. Dia bisa seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, boleh. Dia bisa sebulan sekali, 2 kali, boleh. Atau saking parahnya, sibuknya, nggak tahu karena apa, setahun sekali, 2 kali, 3 kali juga boleh. Yang penting ada aspek aktivitas pendidikan yang sama sekali tidak ditinggalkan. Medianya pun terserah, bisa secara luring, bisa secara daring, bisa melalui media sosial atau melalui apapun bisa. Yang penting itu menjadi hal yang harus dipertahankan sampai kapan. Kemudian terkait ideologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah bagi kalangan pesantren adalah harga mati. Jadi dia sebagai apapun, tinggal dimanapun, di kampung, di kota, di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun, bergaul dengan siapapun, secara ideologi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sebagai NU. Dan nanti perlu difahami, menjadi NU itu bukan berarti harus menjadi struktural saja, tidak. NU kultural, dia dengan amalan yang manut kepada fatwa-fatwa para kiai NU, ini juga termasuk NU yang saya kira yang luar biasa. Nah, kemudian terkait politik, dinamika politik di Indonesia, yang penting mana yang membuat maslahat,
jangan memperkeruh keadaan di masyarakat. Apalagi sekarang para pemimpin bangsa ini termasuk kalangan NU, kalangan santri. Ya, kita harus mendukung ini. Jangan ikut memprovokasi masyarakat. Nah, kemudian kalau di politik praktis kekuasaan silakan sah, boleh. Kalau memang mampu ada jalan silakan. Dan nanti politik praktis itu bukan hanya dikerucutkan pada misalkan harus satu partai atau apa, tidak. Partai yang ada ini silakan, boleh. Karena partai ini adalah hanya sebagai kendaraan. Nah, kalau kendaraannya nanti ada orang santrinya, ada orang NU-nya, orang santrinya, orang ini, nanti akhirnya mana mene wong NU KB, mana mene wong santri KB, akhirnya seperti itu. Nah, ini saya kira apa yang perlu disampaikan, dan mudah-mudahan nanti kalangan pesantren ini terus bisa melanjutkan apa yang sudah dicanangkan, yang sudah dibuktikan oleh para pendahulu-pendahulunya, para kiai, para ajengan, para asatidz, apa yang sudah beliau-beliau torehkan untuk bangsa Indonesia. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Bah atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah teman-teman semua pemirsa dimanapun kita berada, kita telah selesai di acara ngasor ngaji sore ini, meraih hidup, barokah dan manfaat. Saya sebagai host undur diri, dan Abah terima kasih Abah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil apa yang tadi disampaikan oleh Abah sebagai bekal kita nanti di masyarakat. Terima kasih, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.